menangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Kayak bayangin gitu loh, ketika ada ibu pasti nggak akan kayak gini gitu loh, maksudnya ya kangen banget lah sama ibu, maksudnya ya pengen ada ibu di sini. Karena pada saat itu aku cuma sama rasa putus asa. Iya. Dan maksudnya aku mencoba bunuh diri pun, ya Allah, mencoba untuk mengakhiri hidup itu kan nggak cuma pas itu doang, maksudnya Sebelum kita masuk ke video Bude, seperti apa sih dulu kehidupan kamu di Solo bersama Bude? Berapa lama? aku tinggal serumah sama Bude tuh baru 2 tahunan ada. Serumah ya, kalau sisanya itu karena aku asrama, jadi tinggalnya di asrama. Kadang pulang itu cuma 3 hari atau 2 hari di rumah, habis itu balik lagi ke asrama. Hubungannya sebenarnya baik sih, maksudnya Bude baik, aku juga baik gitu. Maksudnya ya walaupun kadang emang nakal, bandel gitu kan, ya tapi Bude tetap baik sih. Nggak ada yang menyakiti lah, tapi ya memang ada beberapa yang bikin aku kayak merasa tertekan dan segala macam dengan kata-kata Bude. Tapi kan maksudnya Bude juga baik gitu, jadi aku juga nerimanya oh ya udah baik gitu. Demi kamu gitu ya. Yang Bude bilang 6 tahun di sana itu berarti bukan 6 tahun full bersama Bude tinggalnya? Bukan, sebenarnya 6 tahun di sana itu memang tanggung jawabnya Bude kan, karena kan kalau di Solo memang sudah tanggung jawabnya Bude. Cuma 4 tahun itu aku memang full di asrama gitu kan. Jadi kalau pulang tuh ya perpulangan biasa, kalau pulang, kalau enggak ya di asrama doang gitu. Dan 2 tahun itu pas aku keluar dari asrama baru tinggal serumah sama Bude. Oke. Nih di video ini kan Bude bilang Bude udah gerah ya sama pemberitaan. Ambil sendiri gimana sih? Aku juga udah gerah sebenarnya ngomong kayak gini terus gitu kan. Cuma sebenarnya bukan, aku nggak pernah bilang kalau Bude nggak tahu masalah pemindahan kakak, dan aku nggak pernah bilang kalau aku nggak pernah tahu tentang pemindahan kakak. Aku cuma apa salahnya lagi untuk menginformasikan ulang kalau Bel ini ayah jadi nih mindahin kamu ke kakak tahun ini bentar lagi gitu misalnya. Cuma kan ini nggak ada komunikasi lagi, jadi kan akunya nggak tahu kan kalau oh jadi toh gitu kan, Oh, kan jadi kaget. pada saat itu cuma prosesnya aja, belum tahu hasilnya karena jadi atau pas enggak. SMA itu memang udah dibicarakan aku, ayah, Bude itu untuk Abel dipindahin ke Solo aja gitu kan. Dan aku ya udah, aku nggak memberontak juga dan di situ katanya Bude aku juga pernah bilang kalau aku mau tinggal di Solo selamanya gitu kan. Ya aku lupa sih ya, maksudnya ya aku emang pelupa gitu orangnya. Cuma kalau memang aku dulu pernah bicara begitu ya kan, seiringnya berjalannya waktu kita juga tambah mikir gitu kan, worth it nggak nih di Solo gitu kan, apa cari kerja di Solo atau mau kerja di Jakarta atau gimana gitu. Maksudnya kan kita berpikir gitu kan berselangnya waktu gitu. Jadi ada bergantilah pola pemikirannya gitu. Jadi dan aku berpikirnya emang karena udah lama nggak diomongin lagi, aku pikir emang nggak jadi, makanya aku bikin planning kalau aku pengen balik lagi ke Jakarta tuh. Jadi bisa dibilang ada salah paham juga ya? Iya, ada salah paham, dan emang aku emang nggak seterbuka itu sama Bude gitu, kalau pengen cerita apa segala macam emang nggak pernah cerita malah. Jadi ya Bude taunya ya dari orang juga gitu, kayak misalnya dari guru sekolah, dari teman-teman atau dari mana, kan emang Bude emang suka cari tahu gitu loh tentang aku dari orang-orang lain gitu. Nah gitu. Oke, jadi pada saat itu kamu nggak tahu nih benar selesai apa enggak tuh berkas-berkasnya jadi atau enggak gitu ya? Hanya Karena tahu waktu akan SMA tuh cuma baru diskusi doang kalau kamu bakal dipindahin gitu. Nah tapi kan udah terkubur tuh kan SMA kelas berapa? Kelas 1 kelas 2 gitu, saya udah lama banget. Terus udah kuliah gini, udah mau lulus ya aku mikir doang paling nggak jadi, dan aku malah nggak mikir kalau bakal dipindahin lagi gitu loh. Maksudnya karena udah nggak jadi ya udah gitu loh, maksudnya aku malah mikirnya balik aja lah ke Jakarta gitu kan. Terus pas kemarin aku mau update Gojek tiba-tiba nggak bisa gitu kan, terus aku bilang sama Bude, katanya ayah mau mindahin aku ke Solo, itu berkas pemindahannya udah sampai belum ke Solo gitu kan, udah diurus belum? Terus Bude bilang belum sampai ke sini gitu kan. Oh ya udah gitu, berarti kan aku pas lagi di Jakarta ini aku nyempetin diri buat ya udahlah aku ambil langsung aja biar nanti aku yang kesana gitu loh ngurus gitu kan. Ternyata nggak dibukain pintu sama ayah gitu. Berarti Bude sudah sempat mengiyakan bahwa berkasnya belum ada. Iya, aku sempet telepon Bude, aku tanya, Bude katanya aku mau dipindahin ke Solo. Iya, kenapa gitu kan? Berkasnya udah sampai sana belum gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Oh ya udah, aku cuma mau tanya itu doang, soalnya ini tiba-tiba katanya udah dipindahin segala macam, aku nggak tahu gitu. Ya udah gitu doang. Terus ke rumah ayah Aku ke rumah ayah mau minta berkasnya itu dan nggak dibukain pintu. Cerita lagi nggak ke Bude soal itu?
Enggak cerita lagi, enggak. Tapi Aku nggak tahu ya, tiba-tiba itu aku emang berniat buat ngechat Bude, cuma tiba-tiba nomornya Bude itu tidak terdaftar di WA. Jadi aku nelponnya ke Mbak, maksudnya ke anaknya Bude yang tinggal di rumah itu kan, maksudnya. Jadi aku tanya kan, Mbak, Bude ada nggak di rumah kan? Nggak ada, kenapa? Kan aku mau ngomong ini. Oh ya nanti kalau Mama udah pulang, aku tak kasih tahu gitu kan. Oh ya oke gitu. Jadi ternyata kamu mau konfirmasi nih mau udah konfirmasi, ke ayah gitu ya. Terus ada komunikasi lagi nggak sih ke ayah sebelum atau sesudah yang tadi nggak dibukain pintu itu? Nggak ada. Nggak ada Sama sekali, nggak ada komunikasi dari ayah sama sekali, tidak ada. Jadi benar-benar nggak ada sih, kayak chat pun centang 2 doang, terus nggak dibalas, online tapi nggak dibalas, paling dibaca doang kan berarti. Terus setelah aku pulang dari sana pun itu udah jadi centang 1, udah jadi centang 1. Dan terakhir kemarin itu sempat nyoba nelpon pakai nomornya orang, kayak ngecek ini di blok apa enggak sih gitu, maksudnya karena aku nyoba ke nomor telepon aslinya ayah, maksudnya nelpon langsung gitu bukan lewat WA, itu nggak bisa di blok. Nah ya udah kan akhirnya nyoba nomor telepon orang lain dan ternyata nyambung gitu, berarti kan aku yang di blok kan ya, gitu. Tapi tanggapan kamu melihat Bude sampai bikin video seperti itu gimana? Lebih menekankan ke kamu atau gimana? Aduh ya terima kasih sih, maksudnya gini, gimana ya ngomongnya, udah kehabisan kata-kata karena gimana, maksudnya ya sebenarnya aku tahu maksudnya Bude bikin video itu kan baik gitu, maksudnya mau ngasih tahu kalau ayahmu tuh sebenarnya begini gitu kan, maksudnya kamu di sekolah tempat yang baik, kamu dibiayai, kamu ini apa segala macam gitu kan. Emang ya aku juga nggak pernah, maksudnya nggak pernah bilang kalau enggak ayah tuh nggak pernah gini, aku nggak pernah bilang kayak gitu kan, maksudnya aku kan cuma bahas masalah kakak ini kan, utamanya adalah kakak gitu kan, kenapa tidak diberitahu lagi itu loh masalahnya, bukan masalah apa segala macam, aku nggak bahas itu gitu, maksudnya kenapa ketika mau memindahkan tidak bilang lagi, maksudnya apa salahnya sih ngomong lagi gitu loh, maksudnya udah selesai gitu kan, ini Bel, ayah udah selesai pindahin gitu, kalau emang udah dipindah udah selesai gitu prosesnya, ini ayah udah selesai pindahin kamu, ini suratnya kamu urus sendiri deh gitu kan, ini ayah kasih apa suratnya atau kasih uangnya kamu urus sendiri gitu kan, selesai kan, nggak bakal jadi berkepanjangan. Justru Abel jadi di sana malah yang bikin panjang masalah. Malah sekarang aku malah udah senang, alhamdulillahnya masa sekarang udah selesai karena aku udah punya kakak baru lagi, aku udah punya KTP, ikut ke bunda. Masa aku sebenarnya kan gampang gitu, sebenarnya aku cuma minta, waktu aku ke rumah ayah tuh aku cuma minta surat, ketika surat sudah dikasih ke tanganku ya sudah aku yang ngurus gitu loh, nggak bakal sampai ke media dan lain segala macam gitu loh, nggak akan sampai segininya gitu loh. Aku juga nggak berharap kayak, karena aku mikir ayah udah masalah sama bunda aja udah, aku tetap mikir gitu loh, maksudnya nggak mau nambah masalah lagi gitu kan, cuma ya gimana, ayahnya sendiri yang buat. Ya kan waktu itu maksudnya Bude orang yang selama ini yang ngomong di Solo jadi ikut bersuara, Nyangka atau enggak panjang gitu maksudnya, menyayangkan nggak sih? Sebenarnya sempet kayak pasti suatu saat Bude akan bilang gitu, maksudnya pasti suatu saat Bude akan dimintakan tolong gitu kan, maksudnya tolong dong Mbak bilang nih sama Abel gitu, kayak ya udah gitu, maksudnya kan karena di sini aku juga apa ya, cuma minta kakak doang kan, maksudnya kejelasan kakak itu gimana gitu kan, sesimpel itu doang, nggak ada yang lain, nggak ada yang bilang kalau ayah nggak pernah biayain aku, ayah nggak pernah ngasih aku uang, ayah sekolahin aku di sekolah yang biasa aja, enggak, aku malah nggak bilang aku sekolah di mana, aku di mana gitu, maksudnya enggak kan. Kamu tidak pernah menjelekkan ayah? Nggak pernah, iya aku nggak pernah jelekin ayahku, nggak pernah yang, aku selalu menjaga kata-kataku gitu loh, maksudnya kalau ngomong di media pun aku tetap menghormati beliau gitu kan, menghormati dia sebagai ayah, menghormati keluarga besar juga, dan aku nggak pernah bilang, maksudnya ketika ada media yang budemu gimana gini, oh enggak, aku nggak komen gitu, maksudnya aku tetap menjaga gitu loh keluarga besarnya ayah gitu kan. Terus ketika Bude keluar ya sudah, itu maksudnya bukan dari aku gitu, maksudnya bukan aku nyuruh Bude apa segala macam gitu, iya Bude sendiri yang, dan aku tahu kalau Bude emang bermaksud baik. Tadi sempat di awal bilang tertekan, singkatnya cerita yang tertekan seperti apa sih yang Abel rasakan? Sebenarnya alasan aku buat keluar dari rumah, maksudnya dari rumah Bude itu memang karena setelah ada masalah sama Bunda Malia ini, ayah tuh memang nyuruh aku untuk udahlah gak usah hubungan lagi sama Bunda Malia, itu suruh ganti nomor, suruh balikin barang-barang yang dikasih sama Bunda Malia, udah gak boleh komunikasi lagi sama Bunda Malia, gituin kan. Terus ya aku nurut dong awalnya, kayak Bude juga bilang, Bel nurut ya, ayahmu lagi begini. Oh iya itu kan, ya udah
dikembaliin semuanya, digantilah nomornya dan segala macam. Terus beriringnya waktu tuh aku kayak mikir gitu loh, sebenarnya bunda tuh salah apa sama aku, karena apa yang kayak misalnya Bunda Amalia tuh orangnya nggak baik gitu, maksudnya ya jelek lah intinya gitu kan. Terus aku merasa kayak enggak, Bunda kayaknya nggak gini deh, Bunda tuh orangnya begini, aku tahu gitu kan, aku pernah tinggal serumah kan sama Bunda dan aku nggak merasakan itu gitu loh. Jadi diem gitu kadang suka ngechat Bunda lewat Instagram, terus kalau nggak pas di sekolah gitu suka fit callan gitu kan. Terus ketahuan nih, nah pas ketahuan itu aku dimarahin, kenapa sih kamu kok bandel banget, dibilangin susah, kenapa sih kamu kayak gini, kenapa sih kamu kayak gini, kenapa kamu kayak gini gitu. Terus aku merasa kayak sesalah itu, maksudnya cuma buat hubungan baik doang gitu, maksudnya oke lah nggak ada hubungan lain gitu, masalah lain, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga dong, maksudnya kan kita nggak boleh mutus silaturahmi orang ya. Makanya aku kayak tertekan di situ. Terus sempat juga Bude mengatakan sesuatu yang bikin aku kayak merasa down banget. Terus merasa aku down, terus sempat mencoba untuk udahlah selesai aja gitu. Sempat merasa putus asa. Sempat merasa putus asa. Terus karena aku jurusan kitchen, terus aku punya beberapa alat tajam di kamar gitu kan. Terus coba deh, saya bukan coba deh, maksudnya ya udahlah selesain aja gitu kan, kayak Tidak berpikir panjang. Terus Abel apa, lukain tangan sendiri? Iya, lukain tangan sendiri, maksudnya Ada bekasnya nggak? kayaknya udah nggak, ya? karena nggak terlalu dalam juga, tapi emang berdarah sih. Nih, sini bekas. Terus pada saat itu akhirnya ketahuan atau gimana? Enggak, akhirnya nggak ketahuan karena aku pegang-pegang gitu kan, aku di kamar gitu sendirian. Apa Terus yang lo pikirin pada saat itu? aku pengen ketemu ibu. Terus akhirnya aku bilang sama Bunda kan, Bunda, Kecamuk di dalam hati itu ya pada saat itu. ibu tiri jahat semua ini gimana nggak terganggu maksudnya ingat ibu gitu kan, pengen Coba ke ibu. kayak bayangin gitu loh, ketika ada ibu pasti nggak akan kayak gini gitu loh, maksudnya ya kangen banget lah sama ibu, maksudnya ya pengen ada ibu di sini. Kita pada saat itu aku cuma Abel cuma sama Budi jaga ibu gitu, rasa putus asa. Dan maksudnya aku mencoba bunuh diri pun, ya Allah, mencoba untuk mengakhiri hidup itu kan nggak cuma pas itu doang, maksudnya udah dari SD gitu loh kayak gitu, udah sering, karena emang tekanan hidup banget sih. Cobaannya tuh banyak gitu, cuma itu tadi yang bikin aku bertahan pun juga karena ibu gitu, aku nggak pengen ngecewain ibu. Waktu SD berarti tinggal sama siapa? Waktu SD aku tinggal sama oma Sama oma sampai aku SMP kelas 1. baru sama Budi setelah itu. Nah, setelah itu SMP kelas 2 dipindahin ke Solo. Tapi Ayah sempet tau gak sih kamu putus asa sampai segitu? Ayah nggak pernah tahu sampai saat ini. Nggak pernah tahu sama sekali, maksudnya sampai saat ini pun beliau nggak pernah tanya-tanya juga. Dan memang aku ya nggak pernah cerita juga karena aku merasa ya udahlah aku pendam sendiri aja gitu. Terus akhirnya pada saat itu berhenti atau sadar sendiri? Saat itu aku juga mikir gitu, maksudnya kamu ketemu ibu mau bilang apa gitu, mau bilang apa, mau cerita apa gitu, maksudnya mau cerita kalau kamu yang sedih-sedih gitu, maksudnya ntar ibu sedih gimana gitu. Akhirnya kamu udah hit. Ada berapa menit? Lama? Ada lama banget, bahkan sampai darahnya mana-mana kan, cuma aku biasanya langsung kamar mandi, langsung dilap, terus dicuci, terus apa ya mencoba menyembunyikan lah. Terus habis itu nanti keluar kamar ya udah biasa lagi, Jadi kayak nggak tahu sama sekali. udah nggak tahu. Jadi selama Karena di Solo, setelah aku itu aku langsung bilang sama Bunda kalau Bunda aku udah nggak betah di sini, aku nggak kuat, aku mau pulang. Terus akhirnya aku dibantuin buat kabur dari rumah Bude ke Jakarta. Nah, caranya aku minta tolong sama teman aku buat
bantu aku gitu kan. Terus habis itu karena kebetulan pas itu aku emang harus ada tugas juga dari kampus, maksudnya ada beberapa barang yang emang harus aku balikan, terus ya udahlah izin balikin barang gitu kan. Terus di situ pamit sama Bude, terus Bude bilang apa, jadi anak yang baik, jadi apa itu kata-kata Bude terakhir tuh intinya jadi anak yang baik apa gitu, aku lupa. Terus habis itu Udah tanya kamu cuma pergi ya sebentar aja. ntar pulang ya, habis itu bilang ke teman aku ntar diantarin pulang ya belnya, iya tante ya tante. Habis itu teman aku habis nganterin barang itu langsung nganterin aku ke terminal, terus aku langsung pulang. Apa yang meyakinkan kamu udah oke nih gue harus cabut? Karena tekanan batin tadi sih, maksudnya karena selama 17 tahun itu udah cukup lah, maksudnya aku udah cukup lah. Terus dan aku pun bilang ketika aku pengen ngekos itu aku tetap nyari kosan yang dekat dengan rumah. Ketika emang Bude pengen datang silahkan datang, tapi dan ketika aku pengen pulang ya aku bisa pulang karena jaraknya dekat gitu kan. Dan aku terbuka gitu loh kalau misalnya Bude pengen datang, ayo sini datang gitu kan, lihat 2 minggu sekali atau berapa, karena itu emang jaraknya cuma 2 menit gitu loh antar rumah gitu kan. Jadi nggak nyari yang jauh-jauh juga gitu. Jadi pembuktian itu nggak sih kalau kamu tuh bisa gitu sendiri gitu tanpa tekanan bertahun-tahun merasa putus asa? Sebenarnya ya sebelum adanya masalah, maksudnya sebelum aku speak up pun ya aku merasa baik-baik aja gitu. Di kosan pun tetap hubungan sama mbak-mbak di rumah gitu kayak. Dan waktu Idul Fitri pun aku pulang gitu kan, walaupun H plus Idul Fitri ya, tuh aku pulang aku bawain berapa snack gitu kan, kayak mbak karena kebetulan pas itu memang Bude lagi di luar gitu kan, jadi aku ketemu sama mbak doang kayak cerita kayak gimana di kos gitu kan, di kos gini kayak jadi cerita kayak nggak ada yang masakin, nggak ada yang ini kayak jadi cerita biasa aja gitu kan. Cuma pas ketemu Bude memang cuma bahas masalah kampus gitu, kayak Bude aku mau minta tolong tanda tangan ini kampus ini. Oh iya nanti kan dibaca terus oh ya udah tanda tangan, udah selesai. Emang kalau ketemu Bude cuma masalah itu doang. Dan aku nggak tahu kenapa, mungkin ini perasaan aku doang gitu, kayak masih ada kayak ganjel gitu loh kalau ketemu Bude, kayak suka takut gitu, kayak nggak enak sendiri. Akunya malah nggak enak gitu kan, kayak tiba-tiba kabur gitu, terus habis itu tiba-tiba ya bikin Bunda mungkin merasa tertekan karena ayah juga kan, maksudnya ayah kan udah titip Abel gini ternyata Bude nggak bisa. Mungkin Bude mungkin Bude merasa kayak gagal apa gimana gitu kan, kayak nggak bisa menjaga Abel gitu, maksudnya mendidik Abel dengan baik, nggak bisa kan. Aku juga merasa kayak sebenarnya nggak enak juga di Bude gitu, maksudnya kayak mau ke rumah Bude juga kayak malu gitu kan, kayak segan, kayak nggak pengen nggak usah lah gitu kan, kayak malu sendiri gitu loh. Aku malah ada perasaan kayak gitu, dan aku tetap kangen sama Bude, maksudnya udah lama nggak ngeliat Bude, kangen sama Bude itu kan, pengen ketemu, pengen ya bercanda lagi gitu kan. Cuma jadi sekarang udah berapa lama kamu komunikasi sama Bude? Setelah Jakarta? Setelah bulan Mei terakhir. Sampai sekarang nggak ada komunikasi? Nggak ada komunikasi. Bulan Mei itu terakhir ketemu ya, maksudnya ketemu bicara, maksudnya yang bener-bener bicara panjang lebar. Setelah itu ya cuma karena ada urusan kampus aku pulang, terus minta tanda tangan Bude karena Bude di situ wali kan, aku di Solo, terus minta tanda tangan, terus ya cuma sekedar itu, atau ngambil barang yang aku ketinggalan ini di rumah gitu kayak gitu. Nah yang setelah kabur itu kan akhirnya kamu ketahuan tuh nggak pulang. Pertama kalinya dicari atau pertama kalinya Bude ngomongin tuh gimana? Bude nyari ke teman aku, dia sampai dihubungin terus yang jemput itu? Jemput kemana nih? Yang jemput kamu ke rumah itu temennya? Enggak, yang jemput ke rumah temannya, kayak sampai dia tuh, sampai temenku tuh takut gitu loh, kayak ini Bude mau nyariin aku, terus aku takut gimana gitu, kayak maaf ya, maaf, sampai dia tuh juga stres gitu loh karena dicari juga kan, sampai aku mau minta maaf terus sama dia. Terus ya akhirnya mau jujur, akhirnya ayah telepon aku, terus akhirnya aku ngomong sama ayah kalau aku nggak bisa, aku nggak mau lah, aku maksudnya ayah mau aku gila gitu, maksudnya tekanan, stres dan segala macam gitu kan, sampai aku mau kayak gitu, tapi aku nggak bilang sama ayah sampai aku mau itu kan. Cuma aku nggak mau gitu kan. Bude bilang kalau Bude mau sehat, ya aku juga mau sehat, ya udah pisah aja gitu, maksudnya kan aku juga toh tetap akan main gitu, kalau misalnya ada waktu luang pulang kuliah atau gimana, aku akan main gitu ke sana gitu kan.
cuma jaraknya ya Allah deket banget gitu kan, nggak yang 1 kilometer, nggak yang 2 kilometer, itu cuma berapa meter gitu kan. Jadi aku pengen sehat doang, karena aku nggak pengen stres, nggak pengen keganggu dan lain segala macam. Jadi aku pengennya udahlah, aku pengen ngekos aja sampai ayah tuh sebenarnya nggak, kamu pulang dulu ke Solo, kamu pulang ke rumah Budi, nanti kita omongin lagi. Terus aku bilang nggak mau, karena aku yakin ketika aku pulang itu nggak akan berhasil, aku nggak akan dikeluarin dari rumah itu, maksudnya nggak akan ada yang namanya aku ngekos gitu, karena ya udah balik lagi tuh diomongin lagi, akan begitu lagi gitu loh. Pada saat itu bunda gimana responnya? Bunda awalnya bilang kayak yaudah ngobrolin baik-baik sama ayah gitu kan, ngobrolin baik-baik, terus ya maunya gimana kamunya, kamu enaknya gimana, kamu mau balik lagi kah atau mau ngekos kah, itu terserah kamu, itu kamu maunya di mana itu terserah kamu. Dan bunda emang nyerahin ke aku gitu loh untuk pilihanku sendiri gitu, kamu nyamannya di mana itu katanya. Terus apa ya katanya bunda ke aku gitu kan, kamu nyamannya di mana ya udah itu jalan kamu gitu. So aku mikir doang kayak, aku juga mikir apa balik lagi gitu kan, tapi dilema ya? kayak nggak bisa kalau tiba-tiba aku Begitu lagi? begitu lagi kan malah bye. Tapi kan belum cerita waktu kamu tindakan kamu yang nekat kayak gitu, bunda gimana? Tahu nggak sih? Aku tuh pas setelah aku kabur dari Jakarta itu, aku kabur ke Jakarta itu, aku bilang sama bunda, aku sampai mau ini loh bun. Bunda bilang, hah ngapain kamu? Kayak gini kaget, kamu ngapain kayak gitu kan. Maksudnya emang aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa kan, kamu ngapain kayak gitu kan, aneh-aneh aja, kamu mau masuk neraka kayak gitu kan, kamu masuk neraka, bunda diri nggak boleh gitu kan. Tapi kan aku bilangnya apapun itu kamu harus serahin diri sama Allah, percaya tolongan Allah tuh ada, udah deh kamu ngapain sih kamu kayak gitu. Malah dibawa bunda kayak gitu ya? Bunda kayak gitu, malah dibawa diajak bercanda gitu. Terus akhirnya aku iya enggak lagi, terus ya udah Itu terakhir berarti? Dan itu ya terakhir, alhamdulillahnya itu terakhir. Udah lama atau hitungan bulan? April akhir, Udah berapa bulan lalu dong? April akhir 2021 itu percobaan terakhir. Berapa kali jadi kamu berusaha percobaan itu? Dari kamu kecil? Yang pertama tuh pakai beling, yang kedua itu pakai silet, yang ketiga itu pakai gunting, yang keempat itu pakai pisau dapur, yang kelima itu pakai apa ya? Kayaknya kelima tuh terakhir itu deh. Pisau. Selama 5 kali itu kamu nggak cerita sama siapapun berarti? Baru sama bunda terakhir? Ya dan itu kayak udah bener-bener ya lah cerita lah gitu kan. Terus bunda bilang nggak boleh, dia percaya sama Allah, pertolongan Allah tuh ada gitu. Iya. Biasa loh anak ini. Dan itu tuh dari SD, percobaan itu dari SD kelas berapa ya? Kelas 3 apa kelas 2? Waktu SD itu kamu udah sampai kepikiran pengen mengakhiri hidup tuh kenapa? Bunda belum ada bunda ya. itu karena apa ya, didikannya oma kayaknya. Maksudnya oma tuh emang keras didikannya, itu dijambak terus digebugin, terus gitulah, kayak udah bener-bener kayak militer lah di sana. Terus jadi tuh kayak ya namanya anak kecil gitu kan, nggak mau gitu kan. Terus ya udahlah, udahan aja gitu kan. Tapi sampai kayak gambar-gambar di diary gitu, kayak ibu, gambar kuburan ibu kayak gitu-gitu. Terus nggak kuat, terus ingat ibu lagi kayak ya sebenarnya yang bikin aku pengen kayak gitu, terus ingat ibu, tapi yang bikin aku bertahan pun juga karena ibu gitu loh. Jadi nggak